Perkenalkan, nama aku Asyifa Hasni Hairunisa dari kelas 2B. Dan di sini aku akan mengajak teman-teman sekalian berdiskusi seputar HAM. Sebelum itu, pasti teman-teman pernah mendengar sebuah quote seperti ini. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitulah bunyi dari alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi bagaimana jika ternyata di negeri kita sendiri masih berdiri sisa-sisa penjajahan yang terjadi? Well, kenapa saya bisa berkata demikian? Ya, karena saya banyak membaca berita seputar pelanggaran HAM yang masih terjadi di negeri ini, kawan-kawan. Salah satunya ialah tragedi Panai pada tanggal 7 dan 8 Desember tahun 2014 di lapangan Karel Global Panai, Papua, di mana di sana menewaskan 4 orang dan 17 orang luka-luka hanya karena tersentilnya ego TNI. Lucu bukan? TNI yang katanya melindungi rakyat, malah menindas rakyat. Hal itu bisa terjadi karena masalah sepele sih teman-teman. Dimana waktu itu ketika di malam hari, tepatnya di lapangan Karel Global, anak-anak sedang bermain. Dan ketika mereka bermain, 2 orang anggota TNI lewat dengan bermotoran dalam keadaan mabuk. Ya, mabuk. Dan kalian tahu, mereka gak nyalain lampu motor ya. Itu bahaya banget gak sih? Ya, bukannya mereka sadar diri dan introspeksi, malah mereka main tindakan hakim sendiri, memukuli anak-anak yang gak tahu dosa mereka tuh di mana. Apakah itu bentuk keadilan? Tidak. Apakah itu bentuk sebuah kemerdekaan? Tidak juga. Apakah itu bentuk sebuah kekerasan? Iya, benar. Tentunya rakyat Panai marah ketika mengetahui hal itu. Mereka menuntut keadilan atas tindakan TNI yang semena-mena. Berakhir damai? Jelas tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, 4 orang meregang nyawa dan 17 orang luka-luka dalam tragedi tersebut. Tragedi apa? Tragedi karena ego TNI. Well, dari situ kita bisa melihat kan bahwa rakyat Panai merupakan korban nyata dari penindasan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara sendiri. Mereka adalah bukti nyata loh teman-teman. Dan setelah berapa tahun kejadian, apakah mereka sudah mendapat keadilan? Dan jawabannya belum. Ya, karena barangkali di mata pemerintah yang buta itu, mereka bukan prioritas dan keadilan mereka tak perlu dipertanyakan. Saya jadi teringat salah satu penggalan lirik dari lagunya Oscar Lolong yang berjudul Esterman, kurang lebih seperti ini. Sapu mama mati karena tentara, sapu rumah hancur karena tentara, sasulama marah deng pemerintah, dong subuh Papua menjadi merah. Dan dari lagu itu kita tahu jelas bahwa itu merupakan bentuk bagaimana penderitaan yang telah terjadi, penderitaan yang dialami oleh mereka. Dan tentunya sebagai generasi muda yang kritis dan tahu akan hal-hal yang terjadi tersebut, kita harus apa? Kita harus terus bersuara, menggaungkan keadilan bagi mereka yang belum mendapatkan keadilan HAM. Well, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. See you!